Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 9 video 62, yaitu insert pendaftaran pelayanan. Kita akan menjalankan fitur insert di halaman pasien. Kita masuk dulu ke website kita, melalui Google Chrome. Kita akan arahkan ke folder kerja kita, localhost, tapi dia bukan di admin, melainkan pasien. Di login pasien sini kita login dulu, pasiennya Feni 123, enter. Kita akan menjalankan fitur pendaftaran pelayanan, tapi sebelumnya kita perbaiki dulu di halaman pasien sini. Pendaftaran pelayanan ini kita akan kasih di rekam medis. Kita akan buat satu tombol, jadi untuk halaman pendaftaran pelayanannya kita kasih hilang saja, kita hapus. Kita masuk dulu ke source code kita, dia di pasien, di user interface, di asset kita hapus dulu di navbarnya. Navbar untuk pendaftaran pelayanan ini kita hapus, kita refresh. Oke. Untuk user interface nya pendaftaran pelayanan ini kita hapus, kita delete. Nanti kita akan pakai modal saja. Kita refresh dulu. Oke, dia akan hilang pendaftaran pelayanan. Misalnya kita logout, kita login ulang lagi Feni 123, maka dia akan tidak temukan pendaftaran pelayanan. Kita perbaiki dulu dia di controller sini, dia order check login. Check login dia bukan ke pendaftaran pelayanan, melainkan dia ke riwayat rekam medis. Riwayat rekam medis, save. Kita coba login ulang, maka dia berhasil, dia langsung ke rekam medis. Berikutnya kita akan buat dulu ini kita kasih kolom 12, lalu kita bagi tombol cari sama tombol untuk modalnya di sini. Dia di check login kita tutup, di navbar juga kita tutup, dia di user interface ini controller kita tutup dulu, dia di user interface, di riwayat rekam medis ini. Kolom 8 ini kita akan kasih dia 12 supaya dia penuh. Nanti kita bagi yang atas ini, yang ini kita kasih keluar dulu. Kita akan buat satu grid baru di sini. Kita buat row, kita buat kolom md min 3 untuk tombol modalnya. Ini min 9 tambah 3 12, jadi pas. Yang 9 ini kita kasih masuk tombol carinya, bukan tombol cari, input carinya maksudnya. Berikutnya kita akan buat tombolnya di sini, di samping sini. Di 3 sini kita kasih tag A, href nya kita kosongkan, kita kasih kelas btn min info kita kasih pendaftaran pelayanan. Saya coba kita refresh, sudah muncul di sini. Kita akan kasih dia penuh di gridnya, jadi kita akan kasih lagi satu kelas di sini, yaitu displaynya grid supaya dia penuh, memenuhi ruang di grid. Kita kasih dulu jaraknya. Di sini kita kasih margin bottomnya, kita kasih 2, save. Oke, sudah ada jarak. Berikutnya kita akan buat modalnya. Kita buka dulu, kita ambil scriptnya dulu, maksudnya di script kita ambil modalnya di modal 9 sini. Yang pertama kita akan ambil triggernya dulu, triggernya yang ini. Kita ambil triggernya dulu, copy, kita kasih masuk di tombolnya yang ini. Kita paste, yang ID nya kita kasih modal pendaftaran, save. Kita copy lagi modalnya, copy,
modalnya kita kasih sebelum JavaScript sini kita paste. Kita harus pastikan modal ID-nya sama dengan trigger. Kita simpan, yang ini kita tutup, yang ini kita tutup, simpan. Oke, kita refresh. Oke, modalnya sudah muncul. Kita akan perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu modalnya sedikit. Kita masuk lagi ke source code kita. Yang pertama kita kasih modal title ini, kita kasih pendaftaran pelayanan. Oke, pendaftaran pelayanan, tombol ini kita hapus save and change nya. Oke, kita save, kita refresh. Pendaftaran pelayanan. Oke, pendaftaran pelayanan. Berikutnya kita akan buat formnya di sini. Form pertama berupa tanggal pelayanan, yang kedua dokter polis, sama yang ketiga adalah keluhan awal. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu di database kita. Ada beberapa atribut di tabel rekam medis nilainya harus 0. Di rekam medis, di struktur sini yang akan kita isi awalnya sampai ke atribut 7 ini saja, yang 8 ke bawahnya berupa nilai 0. Ini kita akan kasih nilai 0 semua. Kita pilih dulu, kita pilih sampai bawah, kita pilih ini kita pilih semua, kita pilih di sini. Lalu kita akan ubah semuanya, akan kita kasih nilainya boleh 0. Dari sini 0-nya kita kasih 0, kita kasih 0 semua. Ini kita kasih 0 semua. Oke, supaya nilai awalnya diperbolehkan untuk new level. Kita save. Oke, sudah berhasil. Kita ke struktur lagi, dia boleh 0 dari perawat periksa. Yang berikutnya adalah ID rekam medisnya, otomatis nanti akan isi increment karena dia sudah primary key. Yang kedua ID pasiennya nanti kita ambil dari session. Yang ini kita akan tanggal pelayanan, kita akan buat satu form input di modalnya berupa date, ID jadwal karyawan, ID poli, ID karyawan dokternya. Nanti kita kirim ID poli, baru di insert pelayanan, baru kita buat query untuk ambil ketiga atribut ini. Keluhan awalnya juga nanti kita buat satu form input teks biasa, keluhan awalnya apa. Berikutnya kita buat dulu formnya. Kita buat form di sini. Form X ini kita keluar, masuk ke controller, masuk ke insert pelayanan. Oh ya, betul, insert pelayanan. Metodenya kita kasih post. Yang pertama adalah kita buat input min group, kita kasih margin buttonnya 2, kita kasih span di sini dengan kelasnya input group min text. Group min text yang pertama adalah tanggal pelayanannya, tanggal pelayanan. Input kita kasih input biasa, tipenya teks, kita kasih name-nya tanggal pelayanan. Kita kasih lagi kelasnya adalah form control. Kita salah form, harusnya form control. Kita kasih require supaya paksa user untuk mengisi form tersebut. Kita refresh. Oke, kelas sudah betul, tapi kelasnya masih salah. Form control. Save, kita refresh. Oke, sudah betul. Nah, tanggal pelayanannya sudah ada. Oh, tanggal pelayanan ini harusnya date. Kita simpan, refresh. Oke, dia akan tanggal di sini, dia pilih tanggal. Yang kedua adalah select dinamis. Kita akan select
akan tampil kita buat satu inputan select, ada nama dokter, poli, sama jadwal di hari apa, dari jam apa sampai jam berapa, mulai masuk jam berapa sampai jam berapa maksudnya. Yang pertama kita buat dulu query-nya di database supaya jangan salah. Di SQL sini kita akan buat, kita hapus dulu, kita akan select, kita tidak select semua tapi kita select yang pertama dari jadwal karyawan. Kita ambil ID jadwal karyawannya, ID jadwal karyawan. Yang kedua ada karyawan, kita ambil namanya, kita ambil nama. Yang ketiga adalah poli, kita ambil ID polinya. Yang keempat adalah poli, kita ambil nama polinya sendiri, nama poli. Jadwal karyawan, kita ambil jadwal karyawan, kita ambil harinya. Ya, berikutnya jadwal karyawan, kita ambil jamnya, jam mulai, jadwal karyawan, jam selesai. Ya, berikutnya kita akan tampil dari tabel jadwal karyawan itu sendiri. Nanti kita akan melakukan penggabungan ke karyawan sama poli. Berarti kita ambil karyawan, tabel karyawan, poli, kita ambil lagi dokter polinya, supaya ambil dokter poli. Di poli tersebut ada dokter siapa saja. Kita akan gabung sini where jadwal karyawan, kita akan melakukan penggabungan ke karyawan sini. Dan jadwal karyawan kita ambil ID karyawannya, ID karyawan, kita gabung dengan karyawan, kita ambil ID karyawan. And berikutnya adalah betul ID karyawan. Habis itu poli, kita ambil ID polinya, kita gabung lagi ke dokter poli, kita ambil ID poli. Yang berikutnya adalah dokter poli, kita ambil ID karyawan, kita gabung ke karyawan, ID karyawan. Oke. Berikutnya adalah kita akan tampilkan di sesuai jadwal yang hadir atau ada. Berarti jadwal karyawan kita ambil status ketersediaannya harus ada, berarti dia dokternya hadir. Dan kita ambil karyawan, kita ambil pekerjaannya, kita harus tampil sesuai pekerjaannya, yaitu dokter, kita enter. Oke, sudah jadi semua, ini dokternya sudah keluar semua. Berikutnya kita akan display datanya ke satu select dinamis di sini. Kita akan buat select dinamis, nanti datanya akan sama persis yang ini. Kita masuk dulu ke source code kita supaya buat select dinamisnya. Oke, di modal sini kita akan buat kita copy lagi dari atas saja supaya cepat. Yang ini tanggal pelayanan kita juga ganti ke jadwal karyawannya, dokter poli. Nanti dia akan pilih dokter polinya siapa. Ini dokter poli. Yang ini bukan inputan biasa tapi select. Name-nya kita kasih ID poli. Kita kasih kelasnya. Kelasnya itu form select. Kita kasih name-nya. Kasih name. Name-nya sudah. Kasih required supaya paksa user untuk pilih. Yang pertama kita akan buat, karena mau dinamis berarti kita harus buat dulu perulangan di sini. Kita buat tag PHP. Kita buat query-nya dulu, yaitu kita simpan di variabel data jadwal. Kita buat data jadwal. Kita akan panggil fungsi query-nya di sini. Query
Nanti query-nya kita ambil di database ini yang sudah kita buat tadi. Kita copy, kita paste di sini. Oke, dokter, save. Sudah betul, oke. Berikutnya kita akan buat perulangan khusus array, yaitu for each dari data jadwal sebagai variabel d biasa saja. Oke, tutupnya kita pindahkan ke bawah. Oke, kita akan buat option di sini. Value yang dia akan kirim ke insertnya adalah ID poly. Kita buka tag PHP di sini sama dengan variabel d, yaitu ID poly. Yang akan display di labelnya adalah berupa nama dokter, nama poli, hari, sama jam mulai sampai jam selesai. Kita buat tag PHP di sini. Nanti kita echo ada nama pertama. Kita buat pakai ini supaya nanti kita pakai kurung awal begini supaya nanti kita jangan pusing untuk melakukan penggabungan string lagi. Yang pertama dari variabel d kita ambil nama. Karena dia string, maka kita akan pakai petik 2 di sini. Petik 2. Oke. Garis pipe di sini kita kasih yang kedua adalah nama polinya, variabel d, yaitu nama poli. Yang ketiga adalah harinya, dari variabel d kita ambil hari. Yang berikutnya adalah jam mulai, dari variabel d kita ambil jam mulai dia sampai jam selesai. Variabel d jam selesai. Oke, titik koma, save. Coba kita tes lagi. Kita masuk sini, kita refresh pendaftaran pelayanan. Oke, sudah betul. Yang pertama kita kasih defaultnya kosong dulu. Option, kita kasih option kosong dulu. Kita save, kita refresh. Ke dokter polinya kita akan pilih siapa di sini, misalnya ini. Oke, nanti kita buat tombol submitnya. Berikutnya kita buat dulu keluhan awalnya, inputan biasa. Kita copy dari atas di sini. Copy, kita akan taruh dia di bawah sini. Yang ini keluhan awalnya. Keluhan awal. Oke, keluhan awalnya apa? Nanti kita buat teks biasa saja. Teks name-nya kita kasih keluhan awal. Kita kasih required. Oke, save. Yang ini name-nya ID poly. Oke, sudah. Berikutnya kita buat satu tombol submitnya, dia di modal footer. Kita pindahkan formnya juga, form tutupnya. Kita buat input, tipenya adalah submit. Kita kasih kelasnya adalah btn primary. Sukses saja supaya dia hijau. Kita kasih value-nya adalah simpan. Formnya sudah berhasil. Modal close-nya kita ubah ke tutup. Save, refresh. User klik pendaftaran pelayanan, dia pilih di tanggal berapa, misalnya dokternya siapa, misalnya polinya gigi, keluhan awalnya sakit kepala, jangan, misalnya dia mau fisioterapi ya, supaya simetris. Kita simpan, maka dia kirim ke halaman pasien di folder controller di insert pelayanan. Oke, jadi untuk tampilannya sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke tadi itu, kita masuk ke insert pelayanan supaya kita jalankan fungsi insert. Kita masuk lagi ke source code kita. Di sini dia di controller insert pendaftaran baru, kita ambil dari sini saja. Kita copy insert pelayanan sini,
kita paste. Oke. Sudah, berarti yang dikirim itu adalah kita tangkap dulu. Kita akan isi sesuai dengan database saja. Kita buka dulu. Oke. Yang pertama adalah ID pasien. Yang pertama kita akan ambil ID pasiennya dari variabel session dulu. Karena variabel sessionnya dia menyimpan email pasien. Berarti karena kita mau pakai session, berarti kita aktifkan dulu sessionnya, yaitu session start. Oke, kita aktifkan session. Sudah berhasil kita aktifkan. Berarti selanjutnya kita ambil emailnya yang ada di session username pasien. Dari session kita ambil username, bukan username pasien, melainkan kita lihat dulu di controller, cek login, dia email pasien, dia bukan username pasien melainkan email pasien. Oke, email pasien sudah kita ambil. Berikutnya kita akan buat query untuk ambil ID pasien. Berarti kita buat satu variabel yaitu ID pasien. Kita akan buat query di sini yaitu select ID pasien from tabel pasien where email sama dengan variabel bukan variabel, oh iya betul, variabel email, karena di string kita pakai email, tanda petik maksudnya email, karena fungsi query-nya mengembalikan array numerik, maka kita akan ambil di indeks ke 0 dan langsung kita ambil saja ID pasien. Save, maka coba kita fardam di sini. ID pasien sudah dapat belum? Kita coba save. Yang ini kita kasih mati dulu supaya dia jangan kembali fungsi headernya. Kita coba tes. Ini pasti akan ada error banyak, ya betul, error banyak. ID pasien sudah berhasil kita tangkap yaitu 4. Kita coba lihat pasien, ID pasiennya siapa. ID pasien 4-nya Feni, berarti kita kembali kita lihat, oke, akun Feni yang login, berarti sudah berhasil. ID pasiennya sudah berhasil kita ambil dari rekam medis. Di struktur sini ID pasiennya sudah berhasil. Berikutnya tanggal pelayanan akan kita ambil langsung dari modalnya, yaitu kita kirim dari depan tadi itu. Yang ini sudah berhasil. Kita simpan dulu dia ke variabel, nama variabelnya, supaya nanti kita buat query-nya di bawah situ, MySQL query. Variabel satu ini kita tampung dulu ID pasiennya. ID pasien oke, sudah berhasil. Yang kedua tanggal pelayanan. Tanggal pelayanan dia harus sama persis dengan modal yang ini, name tanggal pelayanan. Oke, sudah betul. Yang berikutnya tanggal pelayanan sudah betul. Oke, jadwal karyawan. Karena yang dikirim ID poli, maka kita akan buat query supaya ambil ID karyawan dokter sama ID jadwal karyawan. Kita masuk lagi ke source code kita supaya kita buat. Oke. Oke, kita yang fardam ini kita hapus lagi. Kita akan buat lagi query satu untuk ambil ini jadwal karyawan sama ID karyawan dokternya. Kita buat satu yaitu data. Kita buat satu variabel data saja. Data nanti kita akan ambil di sini, yaitu kita
buat kita panggil fungsi query-nya dulu. Query-nya nanti kita sama persis kayak yang riwayat rekam medis ini. Kita akan kita copy, kita tes dulu di database SQL, paste. Nanti akan kita ambil itu adalah ID polinya sudah ada. Nanti akan ambil ID jadwal karyawan sama ID karyawan itu sendiri. Iya betul, ID jadwal karyawan sama ID karyawan. Karena ID karyawan belum ada, maka kita akan perbaiki dulu. Yang pertama adalah jadwal karyawannya, ID jadwal karyawan. Karyawan namanya kita tidak perlu, kita hapus saja. ID polinya juga karena dia sudah ada, maka kita hapus saja. Nama polinya juga, nama poli. Hari ini kita hapus jam selesai sampai ke jam selesai. ID jadwal karyawan. Yang kedua adalah kita akan ambil ID karyawannya lagi dari jadwal karyawan, yaitu jadwal karyawan. Kita ambil ID karyawan, ya, betul. Sudah dapat, maka kita enter. Sudah ada ID karyawan, ID jadwal karyawan sama ID karyawannya. Tapi yang ini kita akan ambil sesuai dengan ID poli yang dikirim. ID poli yang dikirim di sini, simpan. Ini masih ada error sedikit. Coba kita fardam dulu post, kita lihat ID polinya apa. Misalnya ini komentarkan saja, kita fardam di sini variabel post, kita simpan, kita kasih berhentikan program saja supaya jangan eksekusi yang bawah. Kita coba misalnya dokter polinya Tome Baros, ini beda. Yang ini kita coba lihat. Kita nanti akan di query-nya kita asumsikan ID polinya adalah 6. Ini hanya contoh saja, nanti yang ini kita ambil dari variabel postnya karena kita mau tes di database. Kita asumsikan di sini. Misalnya dokter, kita ambil polinya N, poli, kita ambil poli dari tabel poli, kita ambil ID polinya, kita asumsikan dia 6. Enter. Baik, sudah dapat di sini ID jadwal karyawan sama ID karyawannya, ID karyawan dokternya yang tadi kita taruh di, bukan di rawat inap, ini bukan di rawat inap melainkan di rekam medis. Berarti di struktur kita coba lihat dulu. Yang ID pasien sudah kita ambil dari session, tanggal pelayanan sudah kita ambil dari modal, ID jadwal karyawan kita sudah dapat di sini, ID polinya kita dapat dari postnya, variabel postnya yang dikirim, ID karyawannya juga kita sudah, ID karyawan dokter nanti ID karyawan sama saja kita sudah dapat. Yang ketujuhnya adalah ID keluhan awal dari modalnya. Jadi semua nilai atribut yang harus diisi itu sudah kita dapat semua. ID rekam medis ini nanti akan auto increment. Jadi semua datanya sudah kita dapat. Kita copy query-nya, copy, kita akan kasih mati yang ini, kasih hidup lagi ini, kita paste query-nya di sini, paste. Yang ini bukan 6, melainkan kita buat lagi-lagi, kita akan pakai kurung perawal begini supaya nanti kita jangan pusing untuk melakukan penggabungan string di sini. Itu dari variabel post kita ambil ID polling, karena fungsi query kita ini mengembalikan array numerik, maka kita ambil indeks yang pertama. Indeks pertama yaitu 0. Sudah berhasil. Save. Coba kita fardam, bukan variabel postnya melainkan data, variabel datanya, simpan. Harusnya sudah berhasil. Kita refresh. ID jadwal karyawan sudah berhasil, sudah ada, sama ID karyawannya sudah ada. Berikutnya kita akan isi ke variabel 1, 2, 3 sampai 6.
Oke, ID pasien sudah, tanggal pelayanan sudah. Berikutnya adalah ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan kita ambil dari data. Yang ini ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Berikutnya adalah ID poli. Yang ini ID poli. ID poli kita ambil langsung dari variabel postnya. Yang berikutnya adalah ID karyawan dokternya, kita ambil dari data. Kita ambil ID karyawan. Dia mengarah ke sini, ID jadwal karyawan mengarah ke sini. Oke, ID karyawan. Kita lihat lagi di database kita ada apa? ID jadwal karyawan, ID poli sudah, keluhan awal. Yang terakhir adalah keluhan awal. Dia ambil dari variabel postnya. Ini kita hapus, save. Koneksi, insert into rekam medis. Value-nya adalah, karena kita mau isi beberapa saja, kita kasih di sini. Kurung di sini, kita kasih langsung atribut di sini. Yang pertama adalah ID rekam medis. Yang kedua adalah tanggal pelayanan, ini ID jadwal karyawan. Yang berikutnya ID jadwal karyawan, ID poli. Berikutnya ID poli. Berikutnya ID karyawan dokter kita harus urutkan di sini ID karyawan dokter. Yang berikutnya adalah keluhan awal. Ke values-nya dia sampai ke variabel 6. Berarti dari yang ini kita hapus saja. Kita hapus sampai ke tutup kurung. Oke, kita simpan. Nanti dia kembalikan ke, kita hapus dulu ini. Nanti dia akan keluar dari controller, dia masuk ke user interface. Dia masuk ke user interface, dia langsung masuk ke riwayat rekam medis. Dia langsung masuk ke riwayat rekam medis .pht. Save. Coba kita tes dulu. Oke, kita refresh dulu di sini. Kita kembali, kita refresh. Misalnya kita harinya tanggal 1 saja. Dokter polinya adalah Tome. Dokter Tome dengan di ID poli. Giginya kita kasih sakit kepala, keluhan awal, simpan. Yang ini belum kita matikan. Save, kita kembali. Kita tambahkan dulu, kita simpan. Oke, masih kosong di sini. Coba kita lihat dulu di database-nya dia berhasil masuk atau tidak. Terus rekam medis. Oke, belum masuk. Coba kita matikan dulu ini. Kita lihat errornya ada atau tidak. Coba kita pilih ulang. Sakit kepala, simpan. Indeks poli di 17. Ini ID poli harusnya. ID poli 18 adalah darah. Data harusnya. Data 18. Oke, sudah, simpan. Kita kembali. Kita aktifkan lagi yang ini. Simpan. Kita refresh. Kita isi sembarang saya. Sakit kepala, simpan. Oke, masih ada salah sedikit. Coba kita lihat dulu datanya berhasil masuk atau tidak.
ke data tidak masuk, kita coba lihat baik-baik dulu query kita. Oke, coba kita lihat dulu query-nya. Insert itu rekam medis, ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasien. Oh, harusnya ID pasien dulu, kita lupa satu atribut di sini, ID pasien. Save. Coba kita tes ulang lagi, kita refresh. Misalnya kita pilih tanggal hari ini kita pilih sembarang saja, simpan. Oke, sudah berhasil, datanya sudah berhasil tampil di sini. Yang di database juga ada ID rekam medis 14. Oke, datanya sampai ke keluhan awal, yang lain itu nol semua karena kita sudah ubah dia ke nol. Berikutnya kita akan perbaiki di sini karena metode pembayarannya belum kita pilih, dia nol, maka dia defaultnya ditransfer sama jenis perawatan sama status perawatan. Kita perbaiki dulu di metode pembayarannya, berarti dia di view. Ini sudah berhasil, kita tutup. Cek loginnya juga kita tutup. Ini kita tutup. Dia di view, dia di riwayat rekam medis. Kita copy dulu query-nya yang ini. Oke, yang ini kita copy semua dulu, nanti baru kita perbaiki dulu karena defaultnya adalah transfer, maka dia akan tampil. Karena dia nol, maka dia akan tampilnya transfer. Yang ini kita paste. Metode pembayaran, ID pasiennya kita kasih 4, kita enter. Oke, sudah betul, dia ada 2. Berikutnya kita ini metode pembayarannya transfer sama rawat jalan. Kita perbaiki dulu. Yang pertama adalah metode pembayarannya, kita ubah dulu ke 0. Edit inline. Metode pembayaran di mana ini? Metode, oh ini metode pembayaran. Kita tidak pakai if, melainkan kita pakai case. Yang pertama itu kita pakai case rekam medis. Dia when 1, kita akan ketika dia 1 maka dia tunai, metode pembayaran dia akan tunai. Ketika dia 0 maka dia akan transfer. When ini kita ubah ke when dia 0, maka dia transfer sebagai metode pembayaran, metode pembayaran. Kita di sini kita end dulu. Oke. Kita enter. Oke, sudah betul, dia tetap tunai, dia ubah ke 0. Berikutnya kita akan perbaiki juga jenis perawatannya. Edit inline jenis perawatan. Oke, yang ini jenis perawatan kita kasih case di rekam medis. Jenis perawatan when dia 1 maka dia rawat inap. Then dia rawat inap. When dia 0 maka dia rawat jalan. When dia 0 maka dia rawat jalan. 0 then dia rawat jalan. Ini kita end, kita tutup case nya di sini, kita enter. Oke, sudah betul, sudah berubah ke jenis perawatannya, sudah berubah ke 0. Yang ini 0 sudah betul. Nanti kita akan kasih ke fungsi date nya atau fungsi tanggal kalau tidak salah. Kita copy dulu, kita akan ubah yang ini, kita paste, kita simpan. Tapi ID pasiennya adalah kita ambil dari ID pasien yang ini, variabel ID pasien. Kita ganti variabel ID pasien. Ya betul, ID pasien. Kita save, kita refresh. Oke, sudah hilang karena dia nilainya 0. Berikutnya kita akan kasih kondisi min saja. Kita kasih ketika dia 0 maka
kita tampilkan min. Kita masuk lagi ke source code kita. Pertama di status perawatan sini, status perawatan kita kasih ke fungsi tanggal. Yang ini kita kasih, jika kita kasih di null saja, is underscore null, maka kita akan tampilkan dia min biasa. Kita akan pakai ternary di sini supaya dia lebih sederhana. Jika dia tidak null, maka kita copy ini, kita paste di sini. Oke, kita simpan. Ini if else yang sederhana. Ketika pernyataan ini bernilai true, maka dia tampilkan min. Ketika dia else, maka dia tampilkan metode pembayaran yang biasa. Save, kita refresh. Oke, sudah berhasil. Dua ini sudah berhasil. Berikutnya adalah jenis perawatan sini. Kita akan buat sama. Jenis perawatannya is underscore null. Kita akan ubah dia ke petik biasa, tanda min biasa. Jika tidak, maka kita copy yang ini, kita copy, kita paste. Oke, save. Coba kita lihat, refresh. Oke, rawat inap ini sudah berhasil. Baik, untuk video modul 9, video 62 menjalankan fitur pendaftaran pelayanan sampai di sini saja. Saya Tommy Orne Baros mengucapkan terima kasih.